Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Safdal TV. Masih berkitar tentang pelaksanaan perkuliahan teori sastra berkaitan dengan ulasan tugas-tugas mahasiswa. Saudara sekalian, kali ini saya akan membahas tentang tugas yang dibuat oleh Rahma Yulia. Rahma Yulia sampai konten ini dibuat, subscribe-nya sudah 314. Ada dua film sebagai kontennya yang menarik saya lihat. Rahma Yulia mengambil konten satu film, satu lagi lagu. Tapi lagu ini dibuat visualisasinya kondisi sebagai inspirasi lagu itu. Yang pertama adalah lagu Ebit GAD, Berita Kepada Kawan. Lagu ini fenomenal. Pada situasi sekarang ini kita mendengar ada bencana di Sulawesi, di Kalimantan, bahkan di Bogor, di beberapa daerah di Indonesia. Kemudian ada gunung meletus. Biasanya mengingatkan orang akan lagu Ebit GAD, Berita Kepada Kawan. Lagu ini sudah berusia lebih kurang 40 tahun dan tidak menyangka juga menjadi lagu yang sudah melegenda. Setiap ada bencana, lagu ini diputar. Tapi baiklah, Rahma Yulia ingin mengulasnya berdasarkan teori memetik. Dia tidak mau mengulas apa itu teori memetik, tapi apa dikatakan oleh tokoh salah seorang di antaranya adalah Tiu, bahwa karya sastra itu merupakan gambaran situasi pada masa itu, pada masa karya itu diciptakan. Saudara-saudara sekalian, kalau dalam agama Islam selalu orang mengatakan asbabun nuzulnya wahyu itu turun. Bahkan sudah dapat disimpulkan kalau ayatnya pendek-pendek itu dikatakan orang itu ayat Al-Makkiyah. Terlahirnya di Mekah, turunnya di Mekah. Sedangkan yang panjang-panjang berkaitan dengan keimanan Al-Madaniyah, di Madinah turunnya. Dan kembali kita kepada puisi dalam teori memetik dan karya sastra. Ini saja lagu-lagu Ebit GAD ini lebih banyak nilai-nilai puitisnya, estetikanya. Maka Rahma Yulia akan membahasnya dengan apik sekali, dan ini sudah ditonton oleh orang sebanyak 148. Mungkin saja nanti ketika Anda membuka channelnya Rahma Yulia akan bertambah. Dan saya juga berharap setiap konten yang saya buat ada dukungan subscribe-nya terhadap konten-konten yang saya bahas, dan tentu saja konten saya juga ada juga like dan jangan lupa juga di share. Saudara sekalian, mari kita lihat bagaimana Rahma Yulia membahas tentang lagunya Ebit GAD, Berita Kepada Kawan, dengan visualisasi sumber inspirasi dari Ebit GAD. Ini dia. Lagu Berita Kepada Kawan diciptakan Ebit GAD sekitar 40 tahun lalu dan masih berkumandang hingga saat ini. Kerap diputar ketika bencana melanda negeri ini. Lagu ini diciptakan saat terjadi bencana alam, yakni peristiwa kawah Sinila yang mengeluarkan racun dan membuat korban sekitar 150 orang. Kawah Sinila yang berada di kawasan Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah ini meletus dan sejumlah orang terluka akibat semburan lahar dingin dari insiden tersebut. Bencana alam yang terjadi di tengah indahnya alam Dieng rupanya menginspirasi seorang Ebit GAD untuk membuat sebuah lagunya yang berjudul Berita Kepada Kawan ini. Lagu Berita Kepada Kawan ini dirilis di tahun 1979 di dalam album Kamelia 2. Lagu ini ditulis oleh Ebit GAD sebagai tanda empatinya terhadap meletusnya kawah beracun Sinila
di Dieng, Jawa Tengah pada 1979. Tepatnya 20 Februari 1979, kawah Sinila meletus menjelang subuh disebabkan karena adanya gempa. Letusan itu mengeluarkan gas beracun yang mencemari udara sekitar pedesaan. Setidaknya ada 150 korban jiwa karena peristiwa tersebut. Tak hanya manusia, hewan ternak pun turut menjadi korban dari bencana alam tersebut. Berikut saya putarkan sedikit bait lagu dari lagu Berita Kepada Kawan ini. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Lirik tersebut menggambarkan tentang seseorang yang ingin mengabarkan tentang suatu bencana yang menelan banyak korban. Lirik akhir dari lagu ini berbunyi, Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. EBIT GAD pun mengajak kita kembali untuk berefleksi akan apa yang telah kita lakukan kepada alam, sehingga alam enggan bersahabat dengan manusia. Karena liriknya yang dianggap berhasil mewakili rasa empati, lagu ini pun kemudian menjadi lagu-lagu yang diputar setiap ada bencana alam terjadi. EBIT tidak menyangka lagunya yang berjudul Berita Kepada Kawan akan tetap diperdengarkan meskipun sudah menginjak usia sekitar 40 tahun. Saat itu saya sedang senang-senangnya bikin lagu, dan saya tidak berpikir lagu jenis ini akan dinikmati, bahkan usianya cukup panjang. Setidaknya saya sudah ikut mengungkapkan rasa perhatian terhadap situasi pada saat itu, ucap EBIT. Nah, kalau kita lihat dari uraiannya Rahma Yulia ini, sangat dimengerti inspirasinya sebuah peristiwa atau sebuah karya sastra atau sebuah lagu. Ada kalanya dari peristiwa yang ada pada masa itu. Tentu saja peristiwa yang menjadi perhatian bagi sastrawan untuk mencurahkannya dalam bentuk genre sastra. Jadi kalau dia tidak empati, ya tidak, jelas dia tidak akan mengusik batinnya. Nah, oleh karena itulah, saudara sekalian, ada orang yang ingin mempelajari karya sastra itu untuk mengetahui situasi pada masa karya sastra itu lahir. Atau sebaliknya, sejauh mana eksplorasinya sastrawan itu terhadap sebuah peristiwa. Hal ini juga dilakukan misalnya oleh Taufik Ismail, yang kita tahu ketika reformasi tahun 1998 ia melahirkan puisi. Bahkan dia menulis buku pulang puisi Aku Malu Jadi Orang Indonesia. Kita terkenal dengan puisi reformasinya itu yang berlirik, mahasiswa takut dengan dosen, dosen takut dengan dekan, dekan takut dengan rektor, rektor takut dengan menteri, menteri takut dengan presiden, presiden takut dengan mahasiswa. Ada sirkulasi ketakutan. Ini gambarannya ketika Soeharto jatuh. Jadi kalau orang ingin memahami sajaknya Taufik Ismail, maka orang akan merujuk ke peristiwa 98. Dan ini juga yang dibahas oleh Rahma Yulia yang mau kita saksikan ini, kaitannya antara lagu itu dengan peristiwa bencana alam. Ini dia. Saudara-saudara sekalian, ini salah satu kepuasan saya kalau kita kerja serius, dan dari gambaran konten ini saya dapat mengerti bahwa Rahma Yulia itu mengerti dengan teori memetik.
Jadi betul-betul dia bisa mencari, tentu tidak dia membuat referensi yang tepat dari video bencana alam pada masa itu dengan EBIT GAD. Kemudian pada channel berikutnya kita melihat Rahma Yulia ini juga membuat konten yang berkaitan. Nah, ini berkaitan dengan objek film. Dia membahas tentang struktural. Struktural tentu saja unsur intrinsiknya yang melekat pada film itu. Ada tema, ada manat, ada alur, ada penokohan, ada sudut pandang, dan beberapa unsur lainnya. Nah, kali ini dia mengambil film Ada Apa Dengan Cinta 2002. Jadi ada Apa Dengan Cinta yang 2002-nya. Nah, ini dibahasnya dengan apik dengan pendekatan struktural. Dan kontennya ini sudah dinikmati atau di-like oleh 168 orang. Nah, saudara-saudara sekalian, kita saksikan. Film Ada Apa Dengan Cinta ini bertemakan seorang gadis SMA yang populer harus memilih apakah ia tetap menjadi bagian dari gengnya atau jatuh cinta pada anak lelaki yang mencintai sastra di sekolahnya. Ada 7 tokoh yang berperan penting di dalam film ini. Yang pertama, Cinta, yang diperankan oleh Dian Sastrowardoyo. Digambarkan sebagai wanita yang cantik, populer, suka membuat puisi, dan termasuk anggota klub mading. Yang kedua ada Rangga sebagai lawan mainnya Cinta yang diperankan oleh Nicholas Saputra. Digambarkan sebagai cowok yang tampan, cuek, suka menyendiri, dan juga suka menulis puisi. Yang ketiga ada Carmen yang diperankan Adi Niawirasti sebagai sahabat Cinta, anggota klub mading, berani, dan suka bermain basket. Yang keempat ada Maura yang diperankan oleh Titi Kamal sebagai sahabat Cinta dan juga anggota klub mading. Parasnya yang cantik, akan tetapi perkataannya terkadang suka menyinggung perasaan. Yang kelima ada Mili yang diperankan oleh Sisi Priscilia sebagai sahabat Cinta dan juga anggota klub mading. Parasnya cantik, akan tetapi sedikit lola dan lemot, tetapi anaknya ramah dan baik hati. Yang keenam ada Alia yang diperankan Ladia Cheryl sebagai sahabat Cinta dan anggota klub mading, cantik, tegar dan sabar, serta pendiam. Terakhir ada Mamet yang diperankan oleh Denis Adiswara, digambarkan sebagai tokoh yang culun, baik hati, dan polos. Film ini menggunakan alur maju, karena film ini menceritakan hari demi hari perjalanan Cinta dengan sahabat-sahabatnya dan juga lika-liku kisah cinta antara Rangga dan Cinta. Persahabatan Cinta yang menjadi taruhannya dan bahkan pertengkaran pun terjadi antara Rangga dan Cinta. Ada beberapa latar tempat yang terdapat dalam film Ada Apa Dengan Cinta ini, yaitu di sekolah, di ruang redaksi, tempat Cinta dan sahabat-sahabatnya berkumpul sebagai anggota klub mading, kemudian di kamar Cinta, tempat Cinta dan sahabat-sahabatnya berkumpul sepulang sekolah. Selanjutnya toko buku, di perpustakaan tempat Cinta dan Rangga bertemu pertama kalinya, di rumah Rangga ketika Cinta berkunjung ke rumahnya, di kafe ketika Cinta dan Rangga ngedate pertama kalinya. Kemudian di rumah sakit saat Alia masuk rumah sakit karena melakukan percobaan bunuh diri. Dan yang terakhir di bandara, ketika Rangga memutuskan pergi dan pindah ke New York bersama ayahnya. Berikut beberapa cuplikan film yang menggambarkan latar suasana dari film Ada Apa Dengan Cinta ini. Ku berpijak pada jiwa yang tenang di hariku, tak pernah ada. Jadi lu gak mau diwawancara nih? Enggak. Set! Pablo gue yang superstar. Dengan sekarang aja gue wawancara, dutanya Sheila Seven kek, oncennya Dewa kek. Gila ya, nyebelin banget tau gak lo? Hey,
Kamu tuh kalau lagi kebingungan tuh lebih nyenengin ya. Kamu bingung aja terus. Kamu? Hah? Iya kamu. Biasanya kan ngomongnya lo gue. Pas terus. Tadi Maura telepon berkali-kali. Katanya Alia masuk rumah sakit. Kenapa? Dia mencoba bunuh diri. Pesan moral ataupun amanat yang terdapat di dalam film ini adalah dalam menjalin persahabatan, hendaknya saling terbuka, percaya, dan tidak bisa saling menyalahkan jika mendapat masalah. Itulah hakikat sahabat. Selain itu, film ini menyampaikan kepada kita bahwa kita harus konsisten terhadap prinsip yang kita pegang. Tidak seperti cinta yang berulang kali membuat orang di sekitarnya menjadi bingung dan mempertanyakan ada apa dengan cinta. Sebuah catatan yang saya beritahukan kepada Anda, Rahma Yulia ini, saya nggak tahu, tak pernah mengontak sama dia tentang apakah ia juga memiliki Instagram. Tapi sekali lagi jadi perhatian saya, subscribe-nya cepat naik, sehingga sudah berjumlah lebih dari 300. Ini permulaan yang bagus sekali. Tentu juga harus dijaga eksistensinya, agar channel YouTube-nya terus berproduktif dengan konten-konten yang menarik. Dan dia juga termasuk apa yang saya rekomendasikan dengan Merva. Dia lebih bagus mengkritisi baik itu film maupun itu lagu. Jadi dia terbuka, tidak khusus pada film saja. Nyatanya pada lagu Ebit GAD itu dia juga mampu mengamatinya. Yang terpenting adalah bagaimana kerja teori itu agar tidak menyimpang, agar pas betul dengan teori. Ada dua pendekatan yang dilakukan oleh Rahma Yulia. Yang satu tadi memetik. Nah, pas betul membahas antara video bencana alam itu dengan lirik lagu. Jadi dari gambaran visualnya dapat nyambung dia. Inilah juga nanti pada kuliah Sanggar Sastra ada saya bahas bagaimana mahasiswa membuat visualisasi puisi. Nah, kita kembali lagi ke akar pembahasan teori memetik. Jadi kita visualisasi ke puisi itu sebetulnya kita kembali seperti pendekatan mimetik. Divisualkan, walaupun di teori visualisasi puisi tidak harus terikat pada masa itu. Tapi paling tidak harus connect dia. Harus nyambung di antara visual dengan lirik lagu. Ini sedikit saya akan bahas tentang Sanggar Sastra, visualisasi puisi. Nah, di sini jelas kalau kita nonton video bencana alam, lalu kita dengar, nikmati lagu Ebit GAD, nyambung dia. Menyambung dia. Begitu juga kalau kita melihat ada apa dengan cinta. Ya pendekatannya struktural. Poin-poin yang dibahas, berapa tokohnya, bagaimana karakternya, settingnya di mana saja, juga menyambung. Jadi alhamdulillah dua konten ini bisa diajukan sebagai media pembelajaran. Kalau ingin kita menggunakan pendekatan teori, tinggal melengkapinya lagi. Maukah di konten ini kita muat tentang pendalaman materi atau di ceramah lain kita gunakan penjelasan tentang teori itu. Tinggal lagi kalau seandainya ini dijadikan media pembelajaran lalu ingin komplit harus ditambah dengan teori
sastra itu sendiri. Misalnya struktural, siapa tokohnya, bagaimana cara kerjanya dan sebagainya. Begitu juga dengan mimetik. Nah, kembali lagi saya katakan, kerja yang serius, Anda lihat posternya, ya, di Ada Apa Dengan Cinta. Bagaimana dia serius membuat posternya, juga termasuk dengan lagu Berita Kepada Kawan. Dan selamat sekali lagi pada Rahma Yulia. Semoga channel kamu terus jaya. Buatlah konten-konten kreatif. Isilah waktu-waktu kosong Anda untuk membenahi YouTube Anda. Sampai jumpa lagi.